Halo semuanya, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara polling, acara podcast keliling Kompas TV. Nah, di acara ini memang ya namanya podcast keliling. Biasanya kita mencari sejumlah narasumber, menemui mereka berkeliling. Tentunya narasumbernya narasumber yang kece tentunya dan pastinya kredibel di bidangnya. Nah, uh, karena adanya pandemi COVID-19, jadi kita nggak keliling ya, kita akan kelilingnya lewat Zoom aja. Nah, oleh karena itu, di acara podcast keliling kali ini, kita akan membahas tentang hal yang kemarin juga sempat trending di media sosial, karena berita ini juga sempat heboh, yakni soal kasus mutilasi yang terjadi yang menyebabkan seorang manajer HRD di perusahaan Jepang, Rinaldi Harley Wismanu, meninggal dunia. Ia meninggal setelah dibunuh dan juga dimutilasi oleh sepasang kekasih. Nah, manajer HRD ini, Rinaldi Harley ini, dia dibunuh oleh Laili Atik Supriyatin dan juga Jumadil Al-Fajri. Nah, sejak kasus ini terungkap, berita ini pun juga menjadi ramai di media sosial. Nah, bagaimana tidak? Karena memang pembunuhannya dilakukan secara tidak wajar. Tidak hanya dibunuh, tetapi jasad korban juga dimutilasi menjadi beberapa bagian. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara soal kasus mutilasi ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Misalnya sebut saja kasus mutilasi 1981 yang dikenal dengan mutilasi Setiabudi, di mana pelaku memotong jasad korban menjadi 180 potongan. Kemudian juga ada, kalau masih ingat, ada kasus Rian Jombang, di mana ia memutilasi sebanyak 11 orang lantaran permasalahan asmara. Kemudian pada tahun 2008 ada juga seorang istri yang membunuh suami lantaran cemburu. Kemudian juga kalau masih ingat juga ada satu lagi, ada kasus Babe yang dia memutilasi anak jalanan dan juga mensodomi mereka, dan ini juga korbannya cukup banyak. Nah, untuk membahas hal ini, kejahatan-kejahatan yang dianggap tidak lazim ya, saya sudah bersama dengan ahlinya, yakni kriminolog Universitas Indonesia. Beliau juga seorang guru besar. Tidak hanya kriminolog, beliau juga merupakan salah seorang psikolog juga karena mendalami ilmu psikologi juga, yakni Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Terima kasih diundang ini untuk bicara. Ini kita loh yang makasih karena udah mau bergabung di acara podcast keliling Kompas TV. Nah, ini Prof, kita lanjut aja nih, lanjut ke poinnya. Ini kan memang nih banyak sekali kasus mutilasi yang terjadi saat ini. Ini pembunuhannya juga terbilang tidak wajar. Sebenarnya kalau dari segi ilmu kriminologi, mutilasi itu apa sih, Prof? Ya, dalam bahasa lain itu dismembering ya. Artinya pemutusan, pelepasan anggota tubuh atau bagian bagian tubuh dari tubuhnya. Ya. Dengan tujuan sebetulnya dismembering dalam artian medis itu operasi ya. Jadi operasi amputasi itu sebetulnya mutilasi kan sebetulnya. Namun untuk tujuan-tujuan non medis lah itu yang kemudian disebut sebagai mutilasi dalam konteks kejahatan, di mana pemutusan atau pemisahan anggota tubuh itu dilakukan dalam rangka menghilangkan, mengaburkan jati diri dari korban, sehingga kemudian mengakibatkan kasus itu menjadi kabur, menjadi tidak jelas, sehingga kemudian si pelaku dapat bebas dari jeratan hukum dan kasusnya tidak terungkap. Lebih ke situ konteksnya. Oke. Kira-kira ini kasus pertama mutilasi ini kapan ya, Prof, terjadinya? Dari referensi yang ada pada saya itu, saya menemukan pada kasus pada tahun 68 itu di Sumatera Utara, di Medan itu ada seorang pedagang restoran yang kemudian lalu dibunuh dan mengalami pemotongan tubuhnya, dan sebagian tubuhnya malah kemudian dimasak gitu, dalam tanda kutip ya. Jadi memang kalau bicara mengenai sadis ya sadis sekali gitu, dan itu sudah pernah terjadi sekitar pada tahun 60-an itu begitu. Dimasak dan dimakan? Tidak jelas mengenai dimakannya, namun yang jelas bahwa kelihatannya memang ada satu upaya dari pelakunya itu memang betul-betul menghabisi si korban ini ya, bukan hanya dengan cara membunuh, dilanjutkan dengan memotong, tapi kemudian juga memasak bagian tubuh tersebut. Tidak jelas pada waktu itu, dan juga tidak jelas dari segi berita acaranya mengenai apakah kemudian si pelaku memakan daging tersebut begitu. Ini nih, Prof.
sebagai apa ya, sebagai manusia normal aja lah. Kita kalau melakukan, misalnya melakukan sebuah kesalahan, itu kan ada kayak perasaan berdosa gitu di dalam diri. Nah, kemudian ini juga apa sih namanya? Ketika melakukan sebuah kejahatan, commit a crime, itu ada nggak sih rasa berdosa yang apa ya, yang ada pada pelaku mutilasi itu, di mana mereka tidak hanya membunuh, tetapi juga mereka memotong-motong bagian tubuh dari korban itu kenapa ya? Apa sih motif mereka untuk melakukan itu, Prof? Ini kayaknya kejahatannya udah beberapa level di atas gitu. Ya, ada dua hal ini. Pertama, kalau tadi bicara mengenai motif, dan kedua adalah bagaimana tentang kemampuan. Ya, kita bicara dulu tentang motif ya. Maka motif mutilasi di sini sebetulnya sama dengan motif-motif yang lain terkait dengan upaya melarikan diri lepas dari jeratan hukum. Ya. Yang selalu saya katakan adalah bahwa dari segi motif itu, maka daripada saya yang sebagai pelaku ya, kemudian pelaku pembunuhan dalam hal ini harus melarikan diri, maka saya memilih tidak usah saya melarikan diri, tetapi korban yang kemudian saya rusak jati dirinya, sehingga nggak ketahuan siapa dia, dan saya kemudian tidak kelihatan koneksi atau linkage antara yang bersangkutan dengan saya sebagai pelaku, gitu ya. Nah, mengapa kemudian jalan berpikir itu ditempuh? Karena umumnya kalau melihat daripada pengalaman mutilasi sebelumnya, karena antara pelaku dan korban itu memiliki hubungan, sehingga ketika kemudian si korban ini terbunuh, dan kalau saya kemudian lari, maka segeralah kemudian saya diketahui sebagai pelakunya, ya, dan tinggal kemudian saya dikejar, begitu ya. Nah, maka daripada saya kemudian segera diketahui sebagai pembunuhnya, maka lebih bagus saya merusak korban, sehingga kemudian korban tidak jelas jati dirinya, dan saya bisa tenang-tenang saja, gitu ya. Nah, pun misalnya si korban akhirnya ketahuan siapa orangnya, belum tentu juga kemudian linkage antara dia dengan saya sebagai pelaku juga terungkap, begitu ya. Maka misalnya sebagai contoh pada beberapa kasus gitu, si pelaku masih sempat mensolatkan, masih sempat untuk menurunkan jenazah korban ke liang lahat gitu ya, mengindikasikan bahwa memang dia tidak usah lari, dia tidak perlu lari dan bisa bebas dari hukum. Nah, maka kemudian tergantung pada kejelian dari petugas dalam rangka mengungkapnya. Jadi dalam hal ini menurut saya tidak ada bedanya dengan orang yang lari, orang yang menyembunyikan dengan cara mengganti jati diri dan seterusnya. Pada dasarnya sama, yakni berusaha untuk berusaha untuk keluar atau lepas dari jeratan hukum. Nah, itu motifnya. Oke. Yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai kemampuannya ya. Nah, di sini kemampuan di sini memang terjadi ketika orang atau si pelaku itu telah melakukan yang namanya dehumanisasi. Ya. Jadi dia tidak lagi memandang orang yang di depannya ini sebagai orang, tapi sekedar sebagai barang. Nah, dengan proses dehumanisasi itu dia mampu melakukan satu hal yang tidak bisa terbayangkan oleh orang lain, yakni mencabut nyawanya, yakni membunuh. Nah, selanjutnya ketika dia sudah membunuh, maka kemudian dia melakukan lagi dehumanisasi lagi, yakni melihat jasad di depannya hanya sebagai onggokan saja. Maka dengan begitu dia kemudian bisa melakukan dismembering tadi secara tenang, ya, dibantu dengan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor kondisi, faktor lingkungan, rumah, tempat yang kondusif bagi dia. Kondusif itu artinya adalah bahwa dia yakin tidak ada orang yang datang, tidak ada orang yang akan memergoki, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkat dari informasi. Jadi dari beberapa pengalaman terkait dengan kasus mutilasi, maka diakui bahwa pelakunya itu pernah mendengar, melihat, membaca kasus-kasus sebelumnya. Jadi dia memang belajar dari para kasus sebelumnya. Jadi dengan begitu dia kemudian melakukan pemotongan, bahkan dia sudah menyiapkan kardus, begitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah mencari atau memilih tempat atau lokasi pembuangan yang dianggapnya sebagai strategis, di mana kemudian korban dapat dibuang secara acak, dan itu lagi bisa menyulitkan penegak hukum dalam rangka mengungkap siapa korban tersebut. Jadi dari segi motif dan dari segi kemampuan, maka sebetulnya dapat dijelaskan dengan mudah mengenai apa yang terjadi, begitu. Artinya secara keseluruhan Anda menyimpulkan bahwasanya kasus mutilasi ini adalah sebuah kejahatan yang terencana, begitu. Jadi ada step-step yang sudah dipikirkan oleh pelaku dari awal sampai akhir, begitu. Betul sekali. Jadi adanya komponen perencanaan pada waktu sebelum pada saat merencanakan pembunuhan, lalu kemudian ability atau kemampuan dalam rangka membunuh,
dan juga perencanaan dalam rangka bagaimana membuang korban, itu mengindikasikan bahwa memang pelakunya pinter tuh, ya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa pelakunya itu psikopatik, tidak itu, apalagi bisa bila dibilang bahwa pelakunya itu sakit jiwa, sama sekali tidak. Jadi dari pengalaman melihat dari berbagai kasus yang ada, yang sudah mencapai sekitar 100 ya di Indonesia ini, maka sebetulnya pelakunya pinter-pinter semua, ya. Pinter sini tidak harus berarti dia lulusan perguruan tinggi ya, tapi orang yang mampu melakukan tilik diri, self insight, dan juga sekaligus mampu membuat skema-skema dari kegiatan mereka. Demikian. Oke, ini yang tadi yang pengen saya konfirmasi juga, karena memang setiap ada kasus mutilasi itu selalu dikaitkan dengan apakah ini orangnya psikopat nih, ini orangnya mengalami kelainan jiwa nggak nih gitu. Jadi pelaku mutilasi ini tidak selalu mengalami gangguan jiwa ya Pak ya? Bukan tidak selalu, tidak pernah. Jadi dari pengalaman saya melihat kasus-kasus seperti ini, maka sebetulnya tidak mungkin seorang sakit jiwa mampu melakukannya. Ya, yang kedua, seorang psikopat sebetulnya mungkin, tapi psikopat lebih memilih kejahatan yang lain. Ya, jadi psikopat itu umumnya lebih dikaitkan dengan kejahatan yang bernuansa manipulatif, ya, menipu, ngibul, ya, membohongi, melakukan perbuatan yang bersifat mulut manis. Nah, itu umumnya psikopat jago-jago di dalam hal itu, dan bukan tentang kejahatan pembunuhan seperti ini. Oke. Nah, kalau menyinggung soal psikopat sendiri, sebenarnya psikopat itu kayak gimana sih Pak sebenarnya? Jadi psikopat gampangnya dapat dianggap sebagai orang dengan kepribadian yang berbeda. Ya, jadi dia adalah orang normal, orang yang sehat dan waras, tapi memiliki kepribadian yang berbeda. Gampangnya begini, kalau kita bicara mengenai derajat ukur, maka derajat ukur itu umumnya adalah 0,12, ya kan? Nah, bagi seorang psikopat tidak begitu. Dia bicara mengenai 3, 2, 1, 0 gitu. Jadi dia memang terbalik, dan itu kemudian terlihat dari perilakunya. Sebagai contoh misalnya pada saat orang sedang datang misalnya melayat, misalnya orang biasanya menggunakan baju hitam. Nah, dia enggak, dia pakai baju putih. Orang ketika misalnya bersalah minta maaf, dia enggak, dia malah ketawa-ketawa. Jadi terbalik semua dari orang-orang normal, ya, mengindikasikan bahwa memang kepribadiannya berbeda dari orang-orang biasa, begitu. Oke, tapi dari tadi yang Anda katakan bahwasanya memang tidak semua orang tidak semua orang pelaku mutilasi itu mengalami gangguan jiwa. Artinya mereka juga orang yang normal seperti biasa gitu ya, yang juga memiliki rasa bersalah. Nah, pertanyaan saya, ketika mereka sudah melakukan itu, tidakkah mereka merasa takut bersalah atau apa ya yang membuat mereka dihantui rasa bersalah gitu Pak? Yang pertama tadi ya, saya tidak pernah bilang masih ada. Pada kenyataannya tidak ada. Tidak ada yang psikopatik, tidak ada yang sakit jiwa. Gitu. Yang kedua adalah mengenai soal rasa bersalah, rasa menyesal, dan seterusnya. Itu memang kelihatan pada konteks pasca penangkapan. Ya. Jadi pada konteks pasca penangkapan, misalnya pada konteks kasus yang terakhir ini, kelihatan si pelaku menunduk, pelaku tidak mau menatap media, dan seterusnya, yang mengindikasikan bahwa dia menyesal, dia malu, dia takut dengan perbuatannya, dan seterusnya. Jadi memang dalam hal ini saya melihat ada dua kemungkinan, ada dua pola. Pertama adalah adanya pelaku yang menyesal, sementara yang kedua adalah adanya pelaku yang merasa biasa saja. Ya, sebagai contoh misalnya ada satu kasus pada tahun 2016-an begitu, itu seorang ibu di Jakarta Timur yang memutilasi suaminya. Ya, dia dalam hal ini sudah amat determinatif membunuh dan memutilasi suaminya. Mengapa? Karena suaminya sendiri adalah orang yang abuser, ya, penganiaya si istri ini secara keras, sehingga kemudian dia memang sudah membuat satu bayangan, bahkan mimpi untuk kemudian satu kali membunuh dan memutilasi suaminya. Nah, begitu kemudian kasusnya terungkap, dia tidak masalah, dia biasa-biasa saja, mengindikasikan bahwa tidak ada sesal dari dirinya, yang mana sekali lagi mengindikasikan bahwa memang dia sudah determinatif terhadap perilakunya. Jadi ada yang memang menunjukkan sesal, tapi juga ada yang menunjukkan sikap biasa saja. Sekali lagi ini mengindikasikan bahwa memang kejahatan mutilasi itu adalah kejahatan yang sudah serius, yang memang seyogianya dilakukan untuk hal-hal yang serius. Jadi kembali pada kasus yang terakhir ini, memang menurut saya harusnya jangan ada mutilasi ya. Mengapa? Karena sebetulnya yang bersangkutan setelah membunuh saja lalu mengambil harta benda korban lalu lari, sebetulnya sudah cukup. Tapi entah mengapa kemudian diteruskan menjadi mutilasi juga. Saya kira itu adalah misteri yang kemudian kita bisa tanyakan kepada pelakunya. Demikian. Oke. Nah,
Karena Anda tadi sudah menyinggung juga soal kasus yang menimpa Rinaldi Harley, di mana dia dibunuh oleh seorang pasangan kekasih, Laili Atik Supriyatin dan juga Jumadil Al-Fajri. Ini menurut Anda, ini pengamatan Anda sebagai seorang kriminolog, apa yang bisa Anda paparkan? Ya, saya kira bisa dimengerti kalau kemudian yang bersangkutan itu melenyapkan nyawa korbannya ya. Mungkin dalam hal ini ada cukup banyak jejak, baik jejak yang bersifat fisik maupun jejak digital, yang kemudian bisa membuat si pelaku si korban dapat dengan mudah mengejar balik si pelaku, gitu ya. Jadi sebagai contoh mungkin misalnya karena percakapannya semua lewat WA, demikian juga si korban mengetahui rumah si pelaku, ya, rumah terutama wanitanya dan seterusnya, sehingga kalau dalam hal ini si korban tidak dibunuh, maka kemungkinan si pelaku akan dengan mudah ditangkap, gitu ya. Nah, maka wajar juga kalau kemudian si pelaku membunuh korbannya dalam rangka untuk menutupi rahasia mereka, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya, nah itu dia, sebetulnya mengapa harus diteruskan dengan mutilasi? Ini yang menurut saya menjadi pertanyaan, karena sebetulnya tanpa mutilasi pun juga sebetulnya mereka bisa kemudian melarikan diri. Namun juga dalam hal ini juga kelihatannya si kedua pasangan ini juga berpikir bahwa akan ada cukup banyak jejak yang tertinggal yang kemudian bisa membuat lalu polisi dapat dengan mudah sampai kepada mereka. Misalnya sebagai contoh penyewa apartemen tahu mengenai keberadaan mereka. Pemilik apartemen tahu bahwa mereka lah yang menyewa apartemen tersebut. Jadi dengan kata lain kalau mereka hanya membunuh saja, maka kemudian lalu segera kemudian bisa ketahuan bahwa dialah pembunuhnya, begitu. Maka kemudian lalu dipilih suatu cara yakni memutilasi, begitu. Anda juga sempat mengatakan kemarin, kalau saya kutip itu, Anda bilang mengindikasikan Anda menyebut bahwasanya pelaku di mana Jumadil Al-Fajri, DAF, dan juga Laili Atik Supriyatin ini, mereka amatir dalam melakukan ini, jadi seperti tidak terencana dengan jelas. Ya, terutama pada pasca eksekusinya ya, di mana mereka kemudian setelah mereka memutilasi, lalu memotong dan kemudian menyimpannya, tidak buru-buru membuangnya. Malah kemudian menyimpannya di tempat yang lain, dan pada saat itulah lalu kemudian kasusnya ketahuan. Ya. Saya bayangkan mungkin pada waktu mereka menyimpannya di tempat yang lain itu, di Kalibata, ya, lalu sudah mulai tercium baunya, dan ketika itu lalu kemudian terungkap. Andaikan saja, ya ini andaikan saja mereka kemudian segera misalnya membuangnya dengan di jalan tol misalnya atau di tempat yang sepi begitu ya, maka saya kira akan butuh waktu beberapa lama untuk kemudian lalu kasus itu terungkap. Begitu. Tapi yang menarik juga Pak, tadi Anda sebutkan karena beberapa pelaku itu juga kerap membuang mayat di tempat umum gitu ya, kalau kita kalau kita telah. Tapi kenapa sih mereka harus membuang di tempat umum? Bukankah dengan membuang di tempat umum ini memberikan memberikan peluang atau peluang bagi polisi untuk mengetahui dan untuk melakukan penyelidikan terhadap seperti itu, kasus itu. Kenapa mereka memang alasannya untuk mengaburkan barang bukti untuk lari dari kasus ini? Betul. Jadi yang terjadi dalam pola pikir pelaku adalah yang kita sebut sebagai disguising, mengaburkan. Ya. Jadi yang berjalan di dalam benak mereka adalah bahwa kalau saya melakukan membuangnya itu di tempat ramai, maka kemudian lalu polisi akan mengalami kebingungan, mengingat siapapun bisa menjadi pelakunya, begitu kan? Nah, dan bahkan bukan hanya sekedar membuangnya di tempat umum, tapi juga kemudian mencacarnya. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya ada kasus pada tahun 2014-an misalnya jenazah itu kemudian dibuang di sepanjang jalan tol. Ya. Jadi bayangkan kerepotannya untuk mengumpulkan satu persatu potongan-potongan tersebut itu sehingga kemudian menjadi utuh dan kemudian dapat dikenali. Jadi memang cara berpikirnya adalah disguising. Ya, disguising membuat orang lalu kemudian bingung gitu ya. Hal mana kalau itu dibuang di tempat yang jauh terpencil mungkin susah dari sisi mencari lokasi, dapat dengan mudah dicurigai dan terusnya, maka kemudian mereka lebih memilih untuk tadi disguising dengan cara membuang di tengah keramaian. Demikian. Berarti mereka memilih mengaburkan itu dengan cara melihat ini potensinya lebih banyak nih daripada mereka menguburkan, menghilangkan begitu saja. Begitu Pak.
potensi seperti itu untuk, ya. Jadi menurut saya kita tempatkan diri kita pada pada psikologinya pelaku gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa memahami mengapa mereka berbuat begitu. Sama halnya dengan misalnya ketika ada seorang copet ya, berani mencopet pada saat di jalan atau di persimpangan yang ramai, lalu kemudian kita bilang, wah kok dekat sekali. Tidak begitu. Justru itu adalah situasi yang aman bagi dia dalam rangka berbuat copet itu. Mengapa? Karena di tengah situasi yang ramai, maka terjadilah yang disebut sebagai distribution of responsibility. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang ada di sekitar situ, bukannya menolong, malah kemudian berpikir dalam hatinya, Anda saja dia yang menolong. Semua berpikir gitu, Anda saja yang menolong, dan akhirnya ujung-ujungnya tidak ada yang menolong gitu ya. Nah, itulah cara berpikir pelaku yang kemudian lalu membuat kita kemudian bisa mengerti mengapa mereka memilih lokasi-lokasi yang sebetulnya ramai. Begitu. Oke, Pak. Kemudian juga apa sih namanya? Hukuman bagi pelaku mutilasi ini adalah mereka dikenakan pasal 340 KUHP. Nah, dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Nah, menurut Anda ini sudah cukup? Ya apalagi karena memang hukuman Indonesia kan tidak menganut akumulasi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya di negara lain, di Australia misalnya, maka menganut akumulasi. Jadi ketika mereka sudah membunuh plus memutilasi plus kemudian lalu menghilangkannya atau membuangnya dengan cara yang tidak manusiawi, maka mereka bisa kena tiga pidana tuh, ya. Artinya kemudian lalu mereka jadi begini posisinya, sudah dihukum mati pun kemudian lalu mendapatkan hukuman tambahan gitu ya. Nah, tetapi untuk Indonesia tidak menganut pola berpikir itu, maka sekali kemudian mendapatkan satu hukuman yang kemudian terberat, maka itulah kemudian menjadi hukumannya, begitu. Oke. Pak, ini saya balik lagi sedikit, ada yang ketinggalan tadi. Nah, soal motif kenapa mereka melakukan mutilasi begitu. Nah, banyak artikel menyebut biasanya mutilasi itu juga dikaitkan dengan rasa sakit hati. Nah, biasanya ini berhubungan dengan asmara, percintaan yang mungkin rasanya sudah terlalu dalam begitu, jadi sampai saking sakit hatinya mereka melakukan hal itu kepada orang tersebut, kepada korban. Ini benar Pak? Bagaimana penjelasannya Pak? Ya, kembali saya bicara data saja, bahwa dari seratusan kasus yang sudah pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 68 yang tadi saya katakan, maka yang seperti itu justru kecil tuh, ya, kecil. Dan kalau tadi Mas bilang soal kasus Rian Jombang gitu ya, itu kan juga percintaan antar sesama jenis. Jadi boleh dibilang sebagai tidak biasa. Saya tidak mau mengatakan tidak normal ya, tapi tidak biasa. Tidak biasa. Selebihnya adalah lebih kepada selingkuhan, karena sakit hati, mengingat suaminya tukang mengebius, begitu yang lalu kemudian kita bisa anggap sebagai sesuatu yang bersifat non domestik lah begitu. Nah, tetapi juga di pihak lain, kalau sekali lagi kembali pada kasus yang terakhir, rasanya kok kemudian menjadi terlalu sepele. Kalau hanya karena ingin menguasai harta sejumlah 97 juta rupiah, maka kemudian lalu yang bersangkutan itu perlu atau korbannya perlu dimutilasi gitu ya. Namun sekali lagi memang itulah misterinya, suatu peristiwa kejahatan itu memang kita tidak bisa merekonstruksi secara matematis lah gitu ya, secara pasti apa sebenarnya tindakan mereka, keputusan mereka dalam rangka mengapa kemudian perlu memutilasi begitu. Nah, yang menarik juga Pak sebenarnya antara cewek LAS ini dan korban ini, mereka juga sudah saling kenal melalui aplikasi dating begitu. Nah, mereka udah saling kenal selama setahun. Jadi ada range waktu setahun, maksudnya kalau kenal sudah berkomunikasi selama setahun itu cukup bisa dikatakan cukup lebih kenal lah begitu. Tapi kenapa kira-kira mereka melakukannya itu sekarang? Kenapa nggak dari dulu ataukah mungkin ini sudah direncanakan dari setahun yang lalu bahkan, atau gimana Pak? Ya saya juga terus terang hanya melihat hanya membaca dari berita bahwa kelihatannya memang pasangan ini itu terdesak dengan masalah keuangan ya, sehingga kemudian mereka lalu seperti kalap, lalu mulai berbuat nekat dengan cara tadi berpikir-pikir untuk mencari siapa korban yang hendak dia pilih begitu ya. Mungkin juga ada kemungkinan juga mereka awalnya tidak mau membunuh ya, tetapi ketika kemudian
menyadari bahwa kalau tidak membunuh lalu kemudian mereka segera ketahuan, maka kemudian terpaksa keputusan itu diambil. Jadi tampaknya ada kondisi di mana mereka dipaksa keadaan, khususnya karena keadaan ekonomi, untuk kemudian mulai berpikir untuk berbuat kejahatan yang serius itu, begitu. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 ya Pak, pekerjaan susah, didapat apa-apa juga susah, dan berita yang saya dengar juga yang keduanya juga merupakan pengangguran akibat COVID-19 gitu. Ya itulah dia, makanya kami juga para kriminal juga kadang-kadang bingung ya. Mengapa bingungnya? Karena begini, kalau sesungguhnya amat mungkin kalau seseorang itu menapaki tangga kejahatan, itu biasa itu. Jadi kan katanya dia misalnya memulai dulu dari kejahatan pencurian kecil-kecilan, ya, lalu mulai menjadi pelaku kejahatan yang bersifat pro, dari pelaku kejahatan pencurian lalu mulai naik kepada perampokan dan seterusnya. Nah itu ada semacam tangga gitu ya. Tapi ini kan enggak, ini dia bukanlah atau keduanya bukanlah orang yang memiliki riwayat kejahatan, tidak terdaftar ya, tidak terlihat sebagai pelaku kejahatan atau residivis dan seterusnya. Tapi lalu kemudian mampu berbuat kejahatan yang amat serius, yang bahkan pelaku kejahatan pembunuhan biasa pun juga lalu nggak mampu melakukannya. Nah ini yang menurut saya memang mengindikasikan ada sesuatu yang salah di masyarakat ini, di mana kemudian orang yang tidak pernah berbuat kejahatan sama sekali, tiba-tiba begitu kemudian berbuat langsung naik kelas ya, sehingga lalu mampu berbuat sesuatu yang bersifat superlatif seperti ini. Kalau kita tahu juga yang yang pelaku yang perempuan itu merupakan lulusan UI juga ya Pak ya, dan dia juga cukup dikenal kritis dan juga pintar begitu ya. Itu selain itu dia juga sempat bekerja di salah satu perusahaan besar. Menurut Anda apa yang bisa Anda baca dari sini Pak? Ya saya kira kalau soal pintarnya sudah saya katakan bahwa memang dalam rangka merancang itu kan tentu perlu ada ada kalkulasi kan. Tentu kalkulasi ini bukan kalkulasi yang matang karena umumnya kalau orang sudah terdesak, apalagi sudah butuh uang, demikian juga sudah bersama-sama dengan pacar, yaitu lalu kalkulasinya bisa menjadi bias semua itu gitu ya. Tetapi pada dasarnya mereka mampu merancang, mampu mengeksekusi perbuatannya, dan kemudian juga sudah sampai pada taraf akhir. Hanya masalahnya kan begini, there is no perfect crime. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ada saja yang kemudian bisa membuat hal ini terungkap gitu ya. Nah, sebagai contoh tadi, ketika misalnya mereka tadinya langsung membuang jasad itu ya, yang sudah tersimpan dalam box itu, sebetulnya akan semakin susah bagi kepolisian untuk mengungkapnya begitu. Oke. Terakhir Pak, apa pesan Anda kepada masyarakat supaya kejadian ini tidak terjadi lagi, atau minimal berkuranglah kriminalitas, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya kira kalau terkait dengan mutilasinya, itu kan satu kejahatan ekstrim ya, yang amat kasus gitu. Jadi jangan dipakai pendekatan kuantitatif lah gitu. Sehingga kalau kita bicara mengenai mencegahnya itu kan bahasa jika satu kejahatan itu banyak terjadi. Tapi dalam hal ini kan tidak banyak terjadi gitu. Jadi saya melihat ini tidak usah kita generalisir, karena tadi ini adalah hal yang amat kasus dan di mana tidak semua orang mampu melakukannya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai pembunuhannya. Tadi sudah saya katakan bahwa ini kita belajar dari fakta bahwa ada orang yang tidak pernah punya pengalaman kejahatan sama sekali, tiba-tiba mampu membunuh, dan bahkan lebih daripada itu. Ini mau mengatakan bahwa sebetulnya semua orang punya kemampuan untuk berbuat jahat, tinggal kemudian apakah kemampuan itu diasah apa tidak, dan kemampuan itu kemudian menemukan konteks apa tidak. Maka untuk itulah dalam hal ini, dalam rangka kemampuan itu tidak terasah, di situ lalu pentingnya keluarga, pentingnya agama, pentingnya lingkungan untuk tidak membuat potensi itu menjadi aktual. Yang kedua adalah konteks. Tadi saya katakan bahwa nampaknya karena keduanya ini tidak punya uang, lalu kemudian keduanya juga nampaknya saling gosok gitu ya, saling meyakinkan bahwa ini memang hal yang benar. Di situ lalu soal teman menjadi penting. Dari banyak kasus, teman itu menjadi pihak yang bisa membantu kita untuk berbuat yang baik, tapi juga bisa membantu kita untuk menjerumuskan kita. Jadi dalam hal ini kalau tadi bicara mengenai pesan, maka hati-hatilah memilih teman, hati-hatilah memilih pasangan, karena kalau kita salah memilih pasangan, akibatnya begini, gitu ya, saling kemudian menjerumuskan kita masing-masing, dan begitu kemudian terjadi, lalu kita menyesal. Mungkin itu lesson learned yang bisa kita ambil dari kasus ini. Demikian. Oke. Baik, Pak Adrianus, terima kasih banyak atas wawancara hari ini. Jadi saya sudah dapat beberapa poinnya. Yang pertama tadi, memang pelaku kejahatan mutilasi ini bukan orang yang sakit jiwa ya, tidak semuanya sakit jiwa.
dan psikopat juga, karena memang setiap orang bisa bisa saja melakukan hal ini, tergantung dari sebab akibat dan juga konteksnya juga tadi. Dan tentunya dibutuhkan pendidikan yang dini, yang pendidikan yang mumpuni mulai dari keluarga sampai lingkungan dan juga tempat kita hidup sehari-hari. Dan tentu kita berharap kejadian ini tidak terjadi lagi, terutama di pandemi COVID-19, di mana angka kriminalitas ini juga berpotensi sekali untuk meningkat karena banyak masyarakat yang menjadi pengangguran akibat COVID-19 ini. Kita berharap ini tidak terjadi lagi kasus mutilasi seperti ini. Pak Adrianus, terima kasih banyak atas waktunya wawancara bersama dengan podcast Keliling Kompas TV. Sama-sama, terima kasih. Ya, makasih Pak. Siap.